Rekrutmen Fresh Graduate Diploma 3 Pertamina Group 2021 akan segera dibuka, di mana program ini dikhususkan untuk para job seeker yang berasal dari lulusan Diploma 3. Nah, tentu teman-teman penasaran bagaimana program ini dan tips trik untuk lolosnya. Nah, kali ini Feby Ramanda, Junior Supervisor Maintenance Planning Service NHSSE PT Pertamina Persero sudah hadir bersama kita untuk berdiskusi mengenai seputar Pertamina dan tentunya seputar proses rekrutmen Diploma 3 di PT Pertamina Persero. Namun sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo Mas Sohib. Feby. Halo Mas. Ya Pak Sohim, Ya, gimana? alhamdulillah. Sekarang posisi di mana Mas? Di Palembang Mas? Kalau kita kebetulan sekarang di Regional Sumbaksel ya. Hmm? Regional Sumbaksel itu unit unit pemasarannya ada di Kota Palembang, Hmm? tapi sekarang posisi tugas kita atau domisili kita ada di Kabupaten Lahat. Lebih Oh, tepatnya di unit bisnis Pertamina Fuel Terminal Lahat. Kalau dulu nyebutnya TBBM ya. oh TBBM ya. Hmm. Ya, karena sekarang katanya Pertamina mau go internasional, Hmm? jadi semuanya di bahasa Inggrisin, jadi di Fuel Terminal Lahat. Oh, siap. Oh, siap. Nah, eh ini sebelum kita nanti diskusi lebih dalam, boleh dijelaskan sedikit nggak Mas mengenai jabatan pekerjaan dan pekerjaan sehari-hari seperti apa Mas? Oke, siap. Kebetulan kita di posisi Junior Supervisor, Hmm? Maintenance Planning dan Service, dan HSSE. Itu sebenarnya dua jabatan yang di unit Pertamina lain itu terpisah. Hmm? Tapi karena unit lokasi kita tergolong kategori kecil, jadi dua fungsi yang berbeda ini digabung jadi satu. Jadi ada dua job desk berbeda yang digabung. Yang pertama ya di Hmm? maintenance planning service, seperti namanya ya maintenance, ada planning, ada service. Jadi kerjaan kita itu nge-planning ya, mulai Hmm? nge-planning anggaran buat program kerja 1 tahun ke depan. Kalau udah dibikin, kita jalanin dalam Hmm? 1 tahun itu untuk program maintenance ataupun service terkait dengan sarana dan fasilitas yang ada di lokasi kita untuk mendukung bisnis operation lah. Hmm? Itu dari fungsi MPS-nya secara general ya. Hmm? Kalau dari HSSE-nya itu ada cabang-cabang lagi. Kalau maintenance planning service tadi ada 3 cabang ya, maintenance planning service. Kalau di HSSE ini agak lebih banyak, ada 4 cabang lagi gitu. Terus kita juga ada security Hmm? terkait dengan pengamanan keamanan lokasi, aset, manusia. Yang terakhir environment, kita terkait dengan masalah lindung lingkungan Hmm. yang koordinasi sama LH. Mungkin itu Mas General ya, Ya. tugas kami di Lahat. Hmm. Siap, baik Mas. Nah, ini kalau boleh tahu sebelumnya sebelum masuk ke Pertamina, apakah ada pengalaman kerja sebelumnya atau sebelumnya dari fresh graduate dari universitas gitu Mas? Oke, karena kita ini masuknya di BPA. BPA itu bimbingan profesi ahli. Hmm? Itu untuk diploma 3 atau diploma 4. Pada masaku dulu diploma 4 tuh masuknya tetap BPA. Kalau sekarang diploma 4 tuh masuknya BPS, Hmm? bimbingan profesi sarjana. Hmm? Jadi kebetulan kita ikut di tes yang tahun 2017, tapi kita lulus kuliah 2016. Ada jeda waktu lebih dari 6 bulan itu kita memang tes sana tes sini. Hmm? Jadi kalau untuk experience kerja yang profesional sebelumnya nggak ada. Hmm. Tapi kalau dibilang experience untuk kerja pada saat kuliah kita sempat jadi wartawan sih. Oh, siap, siap. Bertolak belakang banget sama yang sekarang. Siap. Nah, kalau boleh tahu kuliahnya dulu di mana Mas? Kita kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya, Hmm? Palembang, Hmm. Polsri, jurusan Teknik Mesin angkatan 2013, lulus Hmm? 2016. Oh, 2015. Nah, baik Mas. Nah, ini sebelumnya berapa lama mengikuti program rekrutmen ini dan bagaimana penempatan setelah program rekrutmen begitu, Mas? Oke, untuk bulan pastinya ya, waktu Hmm. pastinya saya agak lupa ya. Hmm. Tapi yang aku ingat ya, saya ingat ya,
itu 2017 bulan puasa, itu rekrutmennya. Mhm. Pendaftaran rekrutmen di 2017 bulan puasa. Prosesnya kurang lebih dari pendaftaran sampai dengan pengumuman itu sekitar 6 bulan. Mhm. Dari pengumuman ke pendidikan yang pertama, dipanggil ke Jakarta itu kurang lebih ada 3 bulan. Jadi totalnya dari pendaftaran Mhm. sampai akhirnya dipanggil buat OJT, buat pendidikan, belum Mhm. OJT ya, itu kurang lebih berarti sekitar 9 bulan, 10 bulan, 9-10 bulan. Mmm. Baik, Mas. Dan Timeline-nya lumayan. mhm. Dan waktu itu, maksudnya melamar posisi untuk di Palembang juga begitu, Mas? Makanya penempatannya di Palembang juga? Enggak, Mmm. jadi rekrutmenku yang kemarin itu rekrutmen nasional ya. Mhm. Jadi seluruhnya gabung untuk rekrutmen Pertamina Persero. Untuk pemilihan mungkin nggak ada ya, karena semuanya dari pusat ya. Mmm. Tapi kita daftarnya ya kayak yang sekarang ini ya, Mhm. melalui online website perusahaan kita di rekrutmen.pertamina.com. Itu Mas. Baik baik, Mas. Nah, kalau untuk program kalau ini kan yang khusus untuk Diploma 3 ya, Mas. Sebelumnya apa pernah dibuka juga, Mas? Maksudnya terakhir di tahun kapan dibukanya, Mas? Kayaknya saya baru-baru dengar gitu kan. Ya, Mhm. jadi ini kalau informasi sama teman-teman yang sudah duluan di Pertamina ya, Mhm. ataupun senior-senior di atas saya, terakhir yang saya tahu ya, yang Iya. terakhir Pertamina buka itu di 2017, 2016 akhir, 2017 awal, dan itu bukan yang besar-besaran kayak Oh. di angkatanku ya, Mhm. angkatanku nasional, tapi bukaan untuk region tertentu aja, misalnya Sumbaksel. Ya, Mmm. bukannya di Sumbaksel dan juga kuotanya cuma sedikit. Dan seingatku ya di atasku satu angkatan itu, Mhm. kalau di Sumbaksel ya, nggak tahu kalau nasional, itu cuma 3 orang. Karena memang informasinya bukan rekrutmen nasional, tapi lebih ke regional ya. Oh, oke oke, Mas. Jadi sebelumnya itu sesuai dengan regional begitu ya, Mas, tapi sekarang Ya, di senasional begitu? iya. Mmm. Mulai 2017 angkatanku ya, Mhm. 2017 tes, itu nasional. Berarti, eee, rekrutmen untuk khusus Diploma 3 terakhir itu di tahun Mas Febi ya? Enggak, di Enggak juga? bawahku ada satu lagi, Oh, ada satu lagi? 2018, 19 tuh ada satu angkatan lagi, Oh, siap siap siap. Jadi, wah, ada jadi satu angkatan lagi. mhm, jadi selang lumayan jauh juga selang waktunya ya, Mas, ya? Ya, Mmm. lumayan ya. Iya Tapi lumayan. sebenarnya di angkatanku itu yang tesnya 2017 itu, Mhm. sebenarnya 2 gelombang dijadiin satu. Nah, Oh. yang tadi ya sempat aku bilang ya, Mhm. kita pengumumannya di Oktober 2017, Mhm. tapi mulai pendidikannya di Januari 2018 itu karena kita menunggu rekrutmen satu gelombang lagi. Jadi kita 2 Oh. gelombang Mhm. dijadiin satu. Oh, dijadiin Jadi satu. makanya lebih banyak. Siap siap, baik, Mas. Ya. Nah ini, eee, kalau boleh tahu nih, Mas, kenapa memilih bekerja di Pertamina, Mas? Ini personal sih ya. Ah, ya personal Kalau banget. terkait kenapa mesti di Pertamina, Mhm. jujur nggak ada bayangan. Nggak Boleh ada? boleh nyebut perusahaan lain ya? Mungkin ya? Boleh boleh sebut aja, Mas. Oke. Malah sebenarnya minatnya karena tinggal di Palembang ya, Heeh. dan keluarga besar memang banyak di pupuk Indonesia, lebih Oh, tepatnya di Pusri. iya. Pernah magang juga di sana, magang kuliah di sana. Heeh. Bayangan tuh kalau maupun sekalipun kerja ya cuman di Pusri, nggak kebayang mau kerja di Pertamina. Oke. Iya iya. Nah tadi, alasan dari Mas Febi kenapa masuk di Pertamina, ya karena nggak punya bayangan sama sekali dan malah pengennya masuknya di PT Pusri ya, Mas, ya? Karena lokasi dekat dengan keluarga dan juga merupakan salah satu BUMN juga ya, Mas, ya? Ya, Mmm. malah rumah dan Mhm. keluarga juga banyak di sana. Oh, iya ya. Nah, ini Mas, terkait dengan iklim kerja. Nah, kalau
dari awal Mas Febi masuk sampai sekarang, bagaimana iklim kerja di PT Pertamina, Mas? Iklim kerja ya. Hmm. Sebelum dilihat kan penempatan awal itu di Jambi ya. Oh, oke. Nah, penempatan awal itu di Jambi dan kebetulan ya mayority yang mungkin bisa 80% kerja yang di sana itu mater. Kalaupun nggak satu alma mater, satu daerah sama-sama orang Palembang. Oh, siap. Jadi kalau yang dirasain ya, Hmm. ya mungkin sama ya. Caranya sih lebih hangat ya. Hmm. Warm culture lah di kantor itu. Dibilang ada persaingan atau enggak, ya menurutku sih nggak ada ya. Hmm. Karena kita kan SDM-nya, resource-nya itu sesuai dengan posisi yang beda-beda. Hmm. Dan tujuannya sih sama, KPI lokasi. Hmm. Jadi mau nggak mau ya kita teamwork-nya ya sama-sama ngejar KPI aja sih. Nggak ada Hmm. yang sampai sikut-sikutan tuh nggak Wah, ada. iya benar sih, Mas. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Mhm. Nah, kalau apakah maksudnya ekspektasi bekerja sebelumnya sudah sesuai dengan realita gitu, Mas? Maksudnya sebelum masuk Pertamina, wah ekspektasinya seperti apa? Udah sesuai apa belum nih, Mas? Nah, ini yang lucu. Gimana nih, Mas? Jadi kan setauku ya, ini Mhm. setauku ya. Angkatanku ini angkatan pertama yang semua rekrutmennya full online. Oh, oke. Full online. Karena di atasku tadi yang kataku yang temanku cuma 3 orang Mhm. itu mereka masih offline 100% ya. Mmm. Kalau yang angkatanku ini mungkin 7 atau 8 tahapan itu 2 tahapannya offline, sisanya online semua. Mhm. Ialah di interview pertama, ini yang lucu menurutku, Mhm. di interview pertama yang online, itu si interviewer-nya nanya, "Mas basicnya orang teknik mesin ya? Mhm. Terus gimana nanti kalau kerja disuruh jualan LPG 3 kilo tabung dari rumah ke rumah?" Iya. Ya, ya Pak, karena kita fresh graduate ya, Heeh. dan mikir, apa sih kok gua basic-nya teknik, tapi Mhm. disuruh jualan tabung gas. Mhm. Padahal kan bisnis Pertamina tuh luas banget. Iya, masa Kenapa jual mesti LPG? jual tabung gas LPG 3 kilo lagi? Iya. Tapi ternyata kan di sana, intinya cuman ngelihat kita memang ada kemauan atau enggak di sana kan. Mmm. Mhm. Jadi kalau sesuai ekspektasi atau enggak, mungkin kalau mau menyesuaikan background, Mhm. kebetulan sih di jabatan sekarang kan di teknik Mhm. masih ada lah nyangkut-nyangkutnya dikit ya Mmm. di sama kerjaan, ngitung pompa segala macam itu masih masuk. Mhm. Tapi kalau mau secara general ya, mungkin ilmu atau background kita orang teknik nih, khususnya anak mesin, ketika kerja di jabatanku sekarang, itu mungkin 10-15% yang kepakai. Sisanya kita, menyesuaikan diri aja sih. Banyak Mmm. belajar karena kan di perusahaan juga banyak pelatihan-pelatihan, Mhm. banyak training, banyak sertifikasi. Semuanya, kita, belajar by doing aja di sini. Mmm. Mayority ya, Mhm. belajar by doing aja. Jadi penempatan di sini, jabatan ini, ada job desk-nya dibaca, oh kerjanya ini, paling ya tanya sama senior atau tanya sama ya tanya senior lah Mhm. yang sudah pernah di jabatan kita sebelumnya. Mmm. Siap, Mas. Artinya ya ekspektasinya udah sesuai lah dengan realita ya, Mas, ya? Ekspektasinya ya lumayan 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 sesuai lah, lumayan sesuai ya? tapi nggak sesuai sama yang ini, pas interview disuruh Oh, jualan jual LPG. tabung. Iya. Nah, Mas, ini mungkin berbicara sedikit, hal yang menarik nih, Mas, terkait benefit, Mas. Tidak terlalu detail juga nggak apa-apa gitu, Ah, Mas. Nah, terkait dengan oke. benefit yang didapatkan apa saja gitu, Mas? Selain gaji dan yang lain-lain lah begitu. Oke, yang pasti ya karena kita dalam tanda kutip ya, Mhm. dalam tanda kutip ini budak korporat ya, Mhm. kita bekerja sama perusahaan, meskipun ya perusahaannya perusahaan negara ya, benefit pasti yang kita rasain ya, benefit-nya menurutku pribadi, insya Allah lebih dari cukup. Mmm. Yang pasti ya Mhm. tadi ya kalau Mas bilang
selain gaji ya, jadi kita kan di gaji itu ada Mhm. atau take home pay itu, yang pasti ada rincian ya. Mhm. Kalau secara general di sana, secara eksplisit ya, Mhm. boleh aku sharing mungkin di take home pay itu selain gaji ya, gaji basic, kita di sana juga ada tunjangan jabatan, Mhm. ada juga tunjangan daerah. Jadi Mmm. tunjangan jabatan sama tunjangan daerah ini beda-beda tiap jabatan sama tiap, lokasi Lokasi. penempatan Mhm. kita di mana. Sepanjang yang aku tahu sih semakin ke kota kita, ya tunjangan daerahnya tidak sebesar yang kayak kami yang di Mhm. Lahat, Mhm. tapi ya margin-nya nggak terlalu gede lah. Mhm. Selain itu ya yang pasti mungkin sama lah sama Mhm. perusahaan-perusahaan lain, kita ada bonus, Mhm. ada insentif, ada tunjangan hari raya, ada uang cuti. Mhm. Ya makanya insyaallah, kalau ada teman-teman yang nonton video ini, Mhm. yang mau kerja di Pertamina ya insyaallah lah, Leb insyaallah, tercukupilah, Mhm. Lebih dari cukup insyaallah malah, Mas. cukup. Insyaallah, Insyaallah, ya. Nah, insyaallah. kalau yang lain, Mas, seperti asuransi kesehatan, rumah dan Oke. yang lain ada atau gimana, Mas? Nah, ini Mhm. sedikit sharing juga ya, nanti Mhm. kan ini kan rekrutmen khusus BPA ya, ini Iya? terkait dengan tunjangan rumah. Mhm. Kalau tunjangan kesehatan ya insyaallah semua udah di-cover perusahaan, kita ada BPJS, Mhm. kita juga ada asuransi perusahaan, Mhm. yang aksesnya menurutku tuh sangat gampang banget, tinggal datang Mhm. ke Vaskes yang sudah kerja sama kita, nggak usah bawa surat pengantar, kita ada kartu, Mhm. yang mungkin gabung ya sama kayak Telkom sama perusahaan BUMN lainnya, kita ada kartu Admedika, bawa itu Mhm. doang Mhm. ke Vaskes, ya udah tinggal berobat. Dan insyaallah, rincian untuk kesehatan tuh luas banget ya, Mhm. sampai bayi tabung pun kita insyaallah di-cover sama Mmm. perusahaan. Mhm. Mhm. Itu yang jadi ya tadi ya, selain dari income yang Mhm. pasti masuk ya dalam bentuk rupiah, Mhm. karena kayaknya belum ada ya dalam bentuk kripto, jadi masih dalam bentuk rupiah. Heeh. Kita ada tunjangan kesehatan ya, kalau Mas singgung tadi, insyaallah kalau benefit kesehatan di Pertamina, Mhm. itu insyaallah, sangat membantu ya, Mhm. karena kita kalau menurutku pribadi ya, kalau aku lihat dari benefit-nya, malah benefit kesehatan kita nih, luas banget. Mhm. Sampai, kayak tadi aku bilang bahkan sampai program bayi tabung pun insyaallah itu ditanggung sama perusahaan. Mmm. Jadi, selain kewajiban yang dari pemerintah, BPJS Kesehatan, kita ada dari perusahaan ya, yang Mhm. melalui Admedika, dan prosesnya sangat gampang sekali, Mhm. aku akui gampang banget. Misalnya kita mau berobat, ada keluhan, ya tinggal datang ke Mhm. Vaskes yang sudah ditunjuk atau sudah kerjasama Mhm. sama perusahaan, bawa kartu Admedika, ya udah tinggal berobat. Mmm. Termasuk obat juga semua ada di sana. Mhm. Itu dari benefit kesehatan. Nah, tadi kalau untuk terkait dengan tunjangan hunian ya, Mhm. rumah, nah ini nanti bakal ada beda ya, bakal Mmm. ada beda antara, jadi kan di Pertamina tuh ada, ada 3 ini ya, 3 strata ya lah, Mhm. 3 levelan rekrutmen ya. Mhm. Ada yang BKJT, BKJT Mhm. ini yang jalur SMA, Mhm. yang sekarang lagi buka ini BPA, Mhm. Bimbingan Profesi Ali, yang ketiga nanti BPS ya, Bimbingan Mhm. Profesi Sarjana. Mhm. Nah, di sini mungkin perbedaannya, dan ini yang aku alamin ya, dan mungkin akan terus berlanjut, Mhm. itu untuk penempatan awal, BKJT dan BPA itu belum dapat tunjangan rumah, Mmm. Mhm. untuk penempatan awal ya. Penempatan awal. Karena penempatan awal itu dianggap sebagai, domisili ya, jadi Mhm. kayak tunjangan rumah tadi ya, Mhm. yang tadi ya kalau BPA sama BKJT itu biasanya misalnya dia asalnya dari regional Sumbaksel nih, dari Mhm. Sumbaksel ya, Palembang, Bengkulu, Lampung, Bangka, Jambi. Itu misalnya, kayak aku nih, orang Palembang penempatan awal di Jambi. Mhm. Jambi itu masih dianggap sebagai domisili, Mmm. jadi belum dapat duit rumah. Mhm. Tapi nanti setelah penempatan kedua atau kita setelah mutasi, Mhm. misalnya kayak kemarin dari Jambi ke Lahat, itu sudah dapat tunjangan Mmm. rumah. Padahal asli orang Nah, Lahat juga gitu ya, Mas, ya? enggak, asli Palembang, Oh, asli Palembang. Oh, asli Palembang. Lahat Palembang lumayan jauh ya, Mas, ya?
5 jam jalan Oh, 5 darat, jam ya. Wah, jauh juga. lumayan kayak Jakarta Bandung ya. Iya, Jakarta Bandung. Itu dapat untuk tunjangannya tadi tergantung lagi di lokasi mana kita. Mmm, Jadi level bukan level ya, sorry. Nanti itu bakal ada 2 opsi, mhm, tergantung lokasi kita. mmm, Kalau lokasi kita itu menyediakan rumah dinas perusahaan, kita akan nempati itu sesuai dengan rumah dinas, sesuai mmm, dengan jabatan. mmm, Tapi kalau di lokasi itu kita rumah dinasnya terbatas, mmm, nanti kita akan dikasih pilihan sama perusahaan. Ada 2 mmm, opsi. Apakah akan disewakan? Jadi mhm, perusahaan akan cari rumah eee, sesuai dengan budgetnya, mhm, yang sesuai budgetnya nanti dikondisiin lagi sama jabatan, sama level golongan ya. mmm, Kalau dulu nyebutnya golongan, kalau di Pertamina nyebutnya PLL ya, Pertamina Rating Level. mhm, Nah, pilihannya tadi 2, apakah mau disewakan, jadi statusnya rumah dinas sewa perusahaan, mmm, atau kalau kita nggak mau ribet, atau yang single fighter atau yang mhm, sendirian, mhm, nggak bawa keluarga, itu bisa ngekos. mmm, Jadi tiap bulan nanti dikirim uang kos, mhm, bareng sama gaji. mmm. Mungkin itu untuk tunjangan rumahnya, Mas Wah, Fahim. siap, Mas. Artinya, secara benefit ya nggak usah ditanya lagi ya, Mas, ya? Udah Insyaallah insyaallah udah di atas rata-rata lah begitu ya, Mas, ya? Nah, insyaallah cukup, ya. alhamdulillah. Nah, ini Mas, kita masuk ke proses rekrutmennya. Kalau seperti yang Mas Febi sampaikan tadi, di tahun 2017 ya, Mas, ya, itu Ya. sudah full online berarti ya, Mas, ya?